Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Sumar Bali. Kembali lagi berjumpa saya di kesempatan kali ini tentang Pamungkas di channel yang baru, yaitu di channel Suara Dinamika Nusantara. Salah satu wadah aspirasi warga Nusantara yang dari tren dari masa ke masa, zaman ke zaman, kita tahu bahwa perjalanan waktu itu telah membawa kita dalam satu kondisi di mana perkembangan bernegara dan berbangsa kita, atau berbangsa dan bernegara kita, memasuki satu fase di mana kita harus kembali lagi melihat sejarah. Nah, sejarah tentang berdirinya sebuah wilayah, sebuah tata negara, yaitu dulu Nuswantara yang berbentuk kemonarkian, kemudian berkembang hingga terjadilah revolusi. Di sini kita harus kembali lagi merefleksi bahwa perjalanan waktu itu membawa kita kepada satu perkembangan, bahwa kehidupan di Nusantara ini semakin hari semakin berkembang. Tentunya semua itu tidak terlepas dari kondisi kehidupan masyarakat yang selama ini kita sudah menjalaninya hingga detik ini. Bagaimana kondisinya, situasinya, tentu satu wadah itu dibutuhkan untuk bisa menyerap aspirasi atau suara-suara rakyat, sehingga suara itu bisa disalurkan dengan baik dan tepat, tidak disalahgunakan. Kembali lagi ingin saya sampaikan terlebih dahulu kenapa saya menggunakan salam Sri Rahayu Nuswantara dan salam segitiga emas Joglo Sumar Bali. Ini salam pembuka wajib saya yang harus saya sampaikan dimanapun saya berada, atau dalam pertemuan mungkin di pembicaraan atau mungkin di acara kumpul-kumpul baik di grup maupun di media sosial. Saya akan selalu menyampaikan salam saya dari leluhur, yaitu salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Sumar Bali. Nah, lalu ada satu pertanyaan pada waktu saya menyampaikan salam itu, apa maknanya? Nah, makna dari salam saya itu yang pertama, Sri Rahayu. Kenapa selama ini saudara-saudari saya selalu mengatakan Rahayu, Rahayu, Rahayu? Nah, bagi saya pribadi, yang alhamdulillah saya mendapatkan pesan dari leluhur saya agar saya selalu menambahi kata Sri. Karena menurut penjelasan beliau, kenapa kamu harus menggunakan nama Sri? Selama ini Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kalau Rahayu, kalau di ejawantahkan atau dimaknai oleh beliau, dijelaskan Rahayu itu adalah keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan baik. Nah, itu menurut makna yang saya terima dari beliau. Kemudian kenapa saya harus menggunakan Sri? Jadi kamu harus menggunakan Sri sebelum kata Rahayu. Jadi salam saya Sri Rahayu Nuswantara. Nah, Sri itu adalah simbol, makna simbolnya yaitu kesejahteraan. Jadi seperti beliau sampaikan, kamu menggunakan kata salam Sri Rahayu Nuswantara itu kamu mendoakan kepada semuanya. Sri itu semoga kalian sejahtera, Rahayu itu selalu dalam bimbingan, lindungan Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, itu makna salam Sri Rahayu Nuswantara yang saya dapat dari leluhur saya. Kemudian pesan beliau juga para leluhur agar saya selalu menyampaikan salam segitiga emas Joglo Sumar Bali. Nah, apa makna salam segitiga emas Joglo Sumar Bali? Segitiga adalah simbol hierarki kepemimpinan. Kalau kita dalam umat Islam dan keyakinan lain yang menganut asas keesaan, pucuk tinggi pimpinan leadership adalah satu, esa, tunggal. Makanya berbentuk piramid segitiga lah, simbolnya segitiga. Ini saya mendapatkan penjelasan dari beliau, karena pemahaman hierarki kepemimpinan memang satu pucuk pimpinan itu nanti satu orang atau satu yang berada di pucuk pimpinan, itu hierarki segitiga. Kemudian emas untuk membangun, untuk memilih pemimpin yang baik, Ini leadership itu harus dibangun dengan kekuatan ekonomi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membangkitkan kekuatan ekonomi masyarakatnya. Makanya kata Sri itu tadi, supaya rakyatnya sejahtera. Jadi kalau dalam konstelasi leadership atau pemilihan pemimpin, wakil-wakil rakyat, itu leluhur menyampaikan kepada saya harus menggunakan asas emas. Kenapa emas? Emas itu simbol kemakmuran. Jadi harus dengan menggunakan kekuatan ekonomi untuk membangun leadership.
Sehingga nanti pemimpin tersebut benar-benar bisa memimpin atau bisa menyejahterakan rakyat, semua lapisan dan semua golongan sesuai dengan tatanan masing-masing. Mungkin golongan yang tinggi dengan yang bawah itu berbeda, jadi nggak boleh sama rata, karena ini nanti menyalahi hukum alam atau hukum Tuhan. Jadi semuanya harus sesuai dengan tingkat masing-masing. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang fakir miskin. Itu semua merupakan tatanan dari kehidupan ini yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa semuanya jadi presiden, nggak bisa semuanya jadi menteri, ya. Nggak bisa semuanya jadi direktur. Pasti ada direktur, wakil direktur, sekretaris, bendahara, ada yang bekerja. Nah, itu susunan hierarki dalam sebuah manajerial Tuhan yang Maha Kuasa, yang dulu pernah juga disampaikan kepada leluhur, pernah dilakukan ya oleh leluhur kita terlebih dahulu dengan sistem tata negara pemerintahan terlebih dahulu tentunya ya. Nah, kemudian Sri Rahayu Nuswantara itu merupakan satu wilayah ya. Nah, dari sejarah bahwa sebelum NKRI berdiri itu sudah ada wilayah Nuswantara atau wilayah tata pemerintahannya berbentuk sistem pemerintahannya kemonarkian. Nah, kenapa leluhur memakai sistem itu? Karena di dalam kitab suci yang saya pelajari, dari beberapa nas yang sudah ada seperti Qul huwallahu ahad, Allahu somad, alam jalid walam jurad walam yakul lahu kufuwan ahad, di situ menerangkan bahwa Allah itu esa. Berarti ini mengacu kepada simbol segitiga, ya kan? Yang Maha Kuasa itu satu, pemimpin satu, ya kan? Nggak mungkin kalau pemimpin tiga nanti bisa payah. Nakoda satu, nggak mungkin nakoda tiga. Atau supir satu, nggak mungkin supir itu dua. Nanti ngalor satu ngidul. Nah, itu konsep dari segitiga diambil dari kutipan dalam surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Itu simbolnya dengan segitiga, bahwa leadership kita, bahwa pemimpin itu di pucuk pimpinan pasti satu orang atau esa tunggal. Nah, itu hierarki kepemimpinan. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa salam segitiga emas itu merupakan salam, boleh dikatakan pesan leluhur, agar jika suatu ketika kamu atau suatu ketika negeri ini ingin memilih pemimpin, ya, pemimpin itu harus bisa mengandung unsur Sri. Sri itu mensejahterakan. Makanya Sri Rahayu salamnya. Ya, Sri Rahayu Nuswantara. Jadi sejahtera dan selalu dalam lindungan, penjagaan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa rakyat Nusantara. Itu wadahnya Nusantara. Nah, kemudian segitiga emas Joglo. Nah, Joglo Semar Bali itu dalam rangka membangun sebuah rumah wadah Nusantara, itu dibutuhkan pemimpin, leadership. Tentunya tidak terlepas dari simbol hierarki, pemimpin itu satu, ya kan? Pemimpin itu satu. Nah, itu sesuai dengan konsep atau makna dari Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu esa. Itu mengacu kepada sistem yang Allah sudah ciptakan. Lalu Joglo itu adalah wadahnya, jadi masing-masing wilayah. Nah, kebetulan Allah menciptakan dalam Qurannya pun yang saya kutip ya, kutipannya bahwa Allah itu menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya kan, dengan berbudaya dan yang lainnya supaya kalian saling mengenal. Itu pesan dari wadah Joglo. Joglo itu rumah adat Nusantara. Jadi rumah adat itu kalau dulu wilayah Nusantara yang luas, nah itu yang ada di wilayah itulah merupakan bentuk beraneka macam budaya dari wadah Nusantara itu, ya, wilayah yang dimiliki Nusantara itu. Nah, Joglo Semar. Nah, kata-kata Semar ini kita mengacu kepada sang pemompong. Kalau dulu para leluhur dimomong oleh beliau, makanya beliau menyampaikan pesan segitiga emas Joglo Semar Bali, bahwa nanti para leluhur akan membimbing Nuswantara itu, ya, akan membimbing Nuswantara ini atau rakyat dalam memilih pemimpin. Makanya di situ pesannya, dalam memilih pemimpin kamu harus tahu bahwa pemimpin itu bisa menyejahterakan rakyat, yaitu dengan simbol segitiga emas konsepnya. Jadi kalau kamu memilih pemimpin, maka carilah pemimpin, ya, seorang pemimpin yang benar-benar bisa menyejahterakan. Nah, mensejahterakan ini maknanya nanti luas, nanti kita akan saya sampaikan. Mensejahterakan rakyat. Nah, itu konsep dari konstelasi kalau dikatakanlah selama ini kita tahu lah konstelasi, ya, dalam rangka
acara pemilihan pemimpin, nah kalau kita ya pemilu lah, itu kita harus menganut itu. Berarti pemimpin itu harus benar-benar bisa mengelola negeri ini supaya bisa menyejahterakan rakyat. Itu pesan beliau. Makanya pesan ini saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan pesan. Jadi di sini saya tugasnya menyampaikan pesan apa yang saya dapat selama saya berjalan menjalani kehidupan ini hingga seperti ini, itu karena leluhur-leluhur juga yang memberikan bimbingan seperti salam Sri Rahayu. Yang lainnya selama ini mungkin salamnya Rahayu, tapi saya oleh leluhur diberi pesan kamu harus mengucapkan salam Sri. Dari kata Rahayu itu kamu depannya menggunakan Sri. Lah maksudnya apa? Maksudnya supaya kamu juga mendoakan rakyatmu sejahtera semua. Itu seperti itu. Rakyat itu nanti bisa sejahtera. Kemudian joglo rumah, Semar itu sang pembimbing atau sang pemomong. Kalau leluhur kita mungkin banyak yang di dalam banyak konten tentang spiritual, Semar seorang figur Semar itu kan sang pemomong. Nah, beliau nanti yang akan membimbing pemimpin-pemimpin kita yang memang sebagai calon seorang pemimpin, dibimbing oleh beliau, didampingi oleh beliau sang pemimpinnya itu leluhur kita, dan tentunya tidak terlepas dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu seperti itu. Kemudian Bali, nah Bali itu kembali. Jadi di sini kalau rangkaian salam saya Sri Rahayu Nuswantara itu sejahtera, selamat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Nuswantara. Jadi itu kalimat doa untuk isi Nuswantara. Kemudian salamnya kembali segitiga emas Joglo Semar Bali. Kita diingatkan bahwa Joglo Semar, segitiga emas Joglo Semar Bali, bahwa beliau leluhur sang pemomong itu akan membimbing calon-calon pemimpin kita yang nanti akan memimpin negeri ini, negeri Nuswantara itu menjadi gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi, baldatun tayyibatun warlatun kufur. Nah itu inti dari salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Semar Bali. Ya, apa yang dikatakan selama ini yang kita tahu dan ramai dibahas tentang toto titi tentrem kertora harjo, ya kan, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem. Jadi di dalam salam segitiga emas Joglo Semar Bali berarti seorang pemimpin itu akan menata negeri ini dengan menata toto titi, dengan teliti setiti, ya. Nah, kemudian setiti ngati-hati. Jadi ada satu buah pesan juga dari beliau, eling lan waspada setiti ngati-hati. Jadi kamu harus ingat dan waspada. Kemudian setiti, teliti. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus teliti. Rakyat mana saja yang belum sejahtera, yang kehidupannya kurang, kamu harus teliti. Nah, makanya harus teliti kalau ingin menata negara, kalau ingin tercapai kata toto titi tentrem. Karena kalau ingin menata itu otomatis kita harus teliti, sing kurang apa, sing luweh apa, kemudian apa yang dibutuhkan rakyat, apa kekurangan rakyat memiliki masalah apa, ya kan? Nah itu harus teliti, rakyatmu, suara rakyatmu harus diperhatikan. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang amanah, mungkin dikatakan pesan leluhur yang amanah, bisa menyampaikan, bisa menjaga amanah leluhur. Jadi kamu harus teliti, siapa rakyatmu yang belum makan, siapa rakyatmu yang tidak punya sandang pangan papan, siapa rakyatmu, mana rakyatmu yang tidak punya pekerjaan, ya. Makanya pemimpin itu harus teliti, ya, toto titi tentrem. Nah ketelitian itulah yang akan menjadikan kondisi negeri ini tentram. Karena apa? Pemimpinnya teliti. Nah selama ini gejolak yang terjadi karena pemimpin tidak teliti. Pemimpin hanya memikirkan sebagian golongan. Bolehlah, oke, golongan yang perlu diperhatikan mendapat perhatian khusus, tetapi yang tidak perlu pun juga harus diperhatikan, karena itu kewajiban pemimpin dalam memimpin negara. Karena pemimpin hanya menjalankan tugas, ya, menjalankan tugas kenegaraan, pemerintahan. Nah itu seperti itu. Toto titi tentrem, akhirnya lah ketelitian itu. Oke, kenapa nokong ini? Karena mereka tidak diperhatikan, karena aspirasi mereka tidak didengarkan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu wajar. Jadi ketelitian pemerintah inilah yang selama ini kita koreksi. Akhirnya menimbulkan apa? Akhirnya kata toto titi tentrem natanya tidak baik,
tidak teliti, tidak hati-hati, akhirnya tidak menimbulkan kedamaian. Nah, itu yang jadi kendala. Kenapa kita semua tahu dan kenapa suara dinamika Nusantara ini saya buat, itu karena kita pengen tahu aspirasi mereka, dan kita pun juga akan menyampaikan aspirasi rakyat dan suara hati kita juga langsung melalui media. Karena kalau kita menggunakan saluran birokrasi, sudah pasti reformasi dibangun itu karena mampetnya saluran birokrasi. Makanya pemerintah hanya menjalankan tugas, jadi tugas harian ya, roda perahu negeri. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Semar Bali. Itu merupakan pesan dari leluhur yang harus saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, leluhur berpesan ya, semoga ya kan, Nuswantara Sri Rahayu sejahtera, menyejahterakan, dan selalu dalam lindungan, bimbingan, dan penjagaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan. Nah, pesan itu berlanjut ya kan, supaya Sri Rahayu Nuswantara tercapai, makanya dalam memilih pemimpin, pesan leluhur yang segitiga emas Joglo Semar Bali. Tentu segitiga emas seorang pemimpin yang bisa membangun negeri ini dengan kekuatan ekonomi ya, karena ekonomi itu perlu, yang paling penting. Kenapa harus ekonomi? Sekolah ya hidup, kalau nggak ada ekonomi ya nggak bisa hidup. Sekolah mau pinter, kalau nggak ada ekonomi ya nggak bisa pinter. Itu loh, kita bekerja kalau nggak ada ekonomi, kalau nggak ada uang ya siapa yang mau mempekerjakan, siapa, apa pendapatannya, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Joglo Semar Bali tentunya yang dibimbing oleh leluhur yang kembali lagi membimbing para arwah-arwah beliau, rohul kudus suci beliau itu tidak ingin bahwa dulu Nuswantara yang gemari Pala Jinawi ya, dulu suatu negeri balad ya kan, negeri yang makmur, itu akhirnya amburadul karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak amanah. Jadi inginnya bahwa pemimpin itu bisa menyampaikan amanah pada leluhur. Sebagai contoh ya, yang saya sampaikan Toto bagaimana menata. Kalau menata kamu harus teliti, kemudian harus hati-hati, setiti hati-hati, agar menimbulkan rasa damai, menjadi kedamaian bagi negeri ini. Itu salam yang harus saya sampaikan, dan salam itu akan selalu saya sampaikan di kesempatan apapun, terutama di konten-konten dinamika suara dinamika Nusantara. Jadi harapan saya membuat channel ini sebagai wadah suara ya, dinamika Nusantara itu berbagai macam dinamika, itu baik enak nggak enak ya, ibaratnya baik yang didengar nggak didengar, itu bisa terwadahi di sini nanti ya, untuk membangun sebuah mindset, konsep ke depan. Tentunya kalau yang diinginkan kan mercusuar dunia, menjadi negara yang kuat. Karena sebuah negara yang kuat selain sumber dayanya, baik sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya, ya, terutama sumber daya manusianya itu harus benar-benar qualified atau benar-benar mumpuni hasil dari pengolahan gemblengan para leluhur di Kawah Condro di Muka. Nah, Kawah Condro di Muka untuk sekarang ini itu merupakan digodok dalam kepribadian beliau, mengendalikan emosi, kemudian mengendalikan pikiran, mengendalikan doanya. Nah, itu salah satu bagian penggodokan di Kawah Condro di Muka, sehingga lulus menjadi seorang pemimpin yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu salah satu pembuka dari konten suara dinamika Nusantara ini yang saya buat untuk mewadahi aspirasi suara rakyat Nusantara. Sekali lagi saya Bintang Pamungkas, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan pesan saya yang sudah saya dapat dari para leluhur yang berdahulu. Terima kasih, salam jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Bintang Pamungkas, salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Semar Bali.